Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu mengenai diutusnya Rasulullah SAW sebelum kelahiran beliau, dan bagaimana di dalam buku Sirah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini membahas mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan hubungan dakwahnya dengan dakwah-dakwah samawiyah terdahulu atau dakwah-dakwah nabi-nabi sebelumnya. Ya, di buku Sirah ini memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir atau nabi yang melanjutkan dakwah-dakwah nabi-nabi sebelumnya. Jadi antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya itu adalah satu kesatuan dakwah, yaitu dakwah ajakan menuju agama Islam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, matali wa matalul anbiya min qabli kamatali rajuli baniya bunyanan fasanahu wa ajmalahu illa mawdi'a liyanati min zawiyatin min zawayahu faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jubuna lahu wa yaquluna hala wadi'at hadhil banatu fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperkokoh, memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali ada satu tempat batu di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, indah sekali bangunan ini. Dan jika ada batu ini diletakkan, nah, Rasulullah SAW adalah batu tersebut, yaitu yang memperindah, yang mempercantik bangunan tersebut. Dan beliau adalah penutup para nabi. Nah, jadi ibaratnya Rasulullah SAW adalah yang mempercantik sebuah bangunan dakwah kenabian, yang dimana mulai dari Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW, dan satu kesatuan. Lalu di buku ini juga dikatakan bahwa hubungan dakwah antara Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi terdahulu berjalan atas prinsip takkid, yaitu penegasan, dan takmim, penyempurnaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, yaitu adanya takkid, penegasan, yaitu menegaskan bahwa tidak ada satu orang nabi pun yang mengajak, melainkan ajakannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menegaskan bahwa mereka tidak mengajak yang lain kecuali untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, lalu dikatakan di sini ada juga penyempurnaan, yaitu tatmim, menyempurnakan dakwah-dakwah yang sebelumnya telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan disempurnakan dan dipercantik dan diperindah oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini juga dikatakan bahwa dakwah para nabi didasarkan pada dua asas, yaitu akidah, yang kedua adalah syariat dan akhlak. Nah, akidah mereka adalah sama, dari Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW, akidah mereka adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Esensi akidah mereka ialah iman kepada wahdaniyah, mengesahkan Allah dan sifat dan menghilangkan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada hari akhir, hisab, neraka, dan surga. Setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani perkara-perkara tersebut. Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenaran atas dakwah-dakwah sebelumnya. Jadi antara satu nabi dengan nabi yang lainnya tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada perbedaan dalam hal ini. Mereka semua mengajak bahwa la ilaha illallah,
tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Masing-masing mereka datang sebagai pembenar dan dakwah sebelumnya, sebagai kabar gembira akan bi'sah Nabi sesudahnya. Nah, jadi mereka juga memberikan informasi bahwa akan datang Nabi yang akan menyempurnakan. Demikianlah bisa mereka saling sambung menyambung. Nah, saling sambung menyambung, jadi tidak ada yang terputus, tidak ada yang saling bertolak belakang, tidak ada yang saling bertentangan, tidak ada yang saling menghancurkan, ya. Jadi mereka satu sama lain ada satu kesatuan dakwah. Semuanya membawa hakikat yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu dainunah lillahi wahdah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13. Sura'anakum minad dini ma wassa bihi Nuhawwal ladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa setiap nabi-nabi dari sebelumnya sampai mulai dari Nuh sampai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu saling satu kesatuan. Nah, jadi tidak mungkin akan terjadi perbedaan akidah di antara dakwah-dakwah para nabi, ya. Jadi tidak mungkin ada seorang nabi yang mengajak untuk menyembah dirinya. Tidak mungkin ada satu orang nabi yang mengajak untuk membuat tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua bukanlah berasal dari nabi. Karena masalah akidah termasuk ikhbar, yaitu pengkabaran, mengajak, ya. Setiap nabi itu mengajak, mengkabarkan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengkabar tentang sesuatu yang tidak mungkin akan berbeda antara satu pengkabar dengan pengkabar yang lainnya, ya. Jadi tidak mungkin ada seorang yang diutus dari satu perintah yang sama tapi isi beritanya berbeda. Tidak pernah mungkin seperti itu. Tidak mungkin seorang nabi diutus untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Subhanallah, ya, dari apa yang mereka katakan. Kemudian diutus nabi lain yang datang sesudahnya untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah maha satu, maha esa, tidak sekutu, tidak ada yang patut, ya, selevel, tidak ada yang patut sederajat, ya. Kalau di sini bahasa sekutu itu maksudnya satu level gitu, ya, satu kelompok atau satu tingkat, ya. Tidak ada yang bisa satu tingkat, tidak ada yang bisa satu level, tidak ada yang bisa satu derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal, ya, masing-masing dari kedua nabi tersebut sangat jujur, ya. Jadi tidaklah mungkin seorang nabi itu melakukan sebuah pengkhianatan atau melakukan sebuah kebohongan, mengajak yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah syariat yaitu penetapan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi, telah terjadi perbedaan menyangkut cara dan jumlah antara nabi dengan nabi yang lain. Nah, mungkin kalau secara syariat atau cara misalkan cara sholatnya, ya, misalkan cara ibadahnya, ya, mungkin bisa jadi ada perbedaan, ya. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu sholatnya hanya berdiri saja, ya, sebagaimana kabarkan, ya, dalam sebuah kisah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal ketika saat sholat, yaitu ketika beliau sedang mengawasi, ya, mengawasi pembangunan, sebuah pembangunan gitu, yang mana ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh semua prajuritnya, ya, mulai dari jin, ya, sampai binatang-binatang yang lain, itu sedang mengerjakan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, ya. Nah, pada suatu ketika ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, ya, yaitu ketika itu beliau ternyata sedang sholat, ya, sedang sholat
ketika beliau memerintahkan, beliau mungkin sholat ya, dan ketika itu beliau ditopang ya, ketika sholatnya itu karena sedang berdiri, beliau ditopang oleh tongkatnya ya. Nah, ternyata tidak ada satu makhluk pun di muka bumi yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat kecuali rayap ya, kecuali rayap. Bahkan jin ya, jin setan pun ketika itu tidak mengetahui ya. Yang mengetahui terlebih dahulu itu justru malah rayap. Bahkan kalau kita lihat ya, rayap itu adalah hewan yang tidak punya mata ya. Bagaimana rayap bisa mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat? Yaitu rayap ketika itu menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam ya, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh dari tongkatnya, dan diketahuilah ya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat ya. Nah, ketika itu berhentilah semua makhluk-makhluk yang diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ya untuk pengerjaan perintah tersebut ya. Nah, itu syariat ya, itu syariat ya, yaitu sholat satunya. Nah, tapi begitu ada syariat yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka terhapuslah syariat-syariat yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ya, misalnya diutus kepada Bani Israel sesuai dengan kondisi Bani Israel pada saat waktu itu ya. Ketika itu Bani Israel dalam kondisi diperbudak oleh Firaun ya, yaitu seorang raja di Mesir ya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam melihat kondisi tersebut, dan Nabi Musa alaihissalam ketika itu terus mengajak dengan pola-pola yang memang Bani Israel telah terbiasa gitu ya, terbiasa, yaitu mujizat-mujizatnya seperti merubah tongkat menjadi ular ya, karena memang kondisi pada saat itu adalah ilmu sihir sedang berkembang luar biasa ya. Ilmu sihir sedang berkembang luar biasa. Ilmu sihir itu memang sangat-sangat kuat-kuatnya ya di zaman itu, sehingga ketika itu dibutuhkan sesuatu yang lebih dari itu ya, yang lebih dari itu, yaitu tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular ya. Dan itu benar-benar jadi ular. Kalau sihir itu kan dia sebenarnya misalkan ketika dikisahkan dalam Al-Quran itu, penyihir-penyihir Firaun mereka melempar tali-tali itu ya, tali-tali yang mereka bawa ya, seakan-akan tali-tali tersebut seperti ular yang merayap ya. Padahal itu hanya tipuan ya, tipuan mata ya. Itu sebenarnya adalah tali gitu ya. Itu sebenarnya adalah tali yang saja mungkin bergerak-gerak ya, seperti ular gitu kan, seperti ular. Dan secara mungkin secara kasat mata ya, mungkin juga ada bantuan dari makhluk-makhluk lain juga ya, jin dan setan gitu ya, yang seakan-akan tali itu seperti ular. Tapi berbeda dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam ya, yang mana memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya merubah tongkat tersebut benar-benar menjadi ular, bukan tipuan mata ya, bukan sebuah istilahnya itu sulap ya, atau sihir atau apa gitu, yang mana sebenarnya itu tongkat, tapi ini benar-benar ular ya, benar-benar ular. Jadi merubah kayu ya, tongkat kayu itu menjadi ular ya, tongkat kayu menjadi ular. Nah, itu memang kondisinya kondisi sihir ya, kondisinya itu memang kondisi sihir sedang menguasai, sehingga dengan hal yang demikian itu membuat para penyihir itu tersadar ya. Para penyihir itu tersadar, dan akhirnya mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Imran ayat 50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, dan aku datang padamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu ya. Nah, jadi di syariat-syariat sebelumnya ya mungkin ada beberapa yang haram ya, seperti contohnya bawang ya, kalau tidak salah itu bawang itu bawang itu diharamkan ya, makan bawang itu diharamkan.
Ya kenapa? Mungkin karena bau bawang itu menyengat ya, bau bawang itu mungkin menyengat. Di dalam Taurat itu biasanya itu orang Yahudi itu dilarang makan bawang ya. Itu ada aspek yang lain sih selain baunya yang menyengat, itu ada satu aspek yang lain. Memang ketika itu orang Yahudi itu kufur nikmat ya. Bani Israel itu kufur nikmat mereka. Ketika mereka diberikan makan ya, mereka minta yang macam-macam gitu kan. Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ketika mereka sudah diberikan makan manna wasalwa, mereka minta macam-macam. Nah, salah satunya ini ya, bawang. Mereka minta bawang, minta kacang, minta makan makanan gitu kan. Nah, sehingga mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya ya, bawang itu ketika itu diharamkan. Nah, ketika datang Nabi sesudahnya ya, nah syariat keharaman bawang dicabut ya, akan menjadi halal. Nabi Isa AS menjelaskan kepada mereka bahwa menyangkut masalah-masalah akidah yang hanya membenarkan apa yang telah tertera dalam kitab Taurat, menegaskan dan memperbaharui dakwah kepadanya. Tapi menyangkut masalah syariat ya, dengan tata cara ya, pencarian hukum halal haram, maka ya telah ditugaskan untuk mengadakan beberapa perubahan dan penyederhanaan ya. Memang awalnya itu sangat ketat ya, beberapa hal yang sangat ketat yang mana sebelumnya yang tadi dikatakan ya, itu makan bawang tuh diharamkan dan saat itu dihalalkan ya. Jadi dipermudah ya, ada permudah ya. Mungkin dari saya sekian dulu ya, karena keterbatasan waktu. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.